Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Binata Bella dengan NIM 40124111250. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembangunan serta wewenang pemerintahan daerah. Yang pertama adalah pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah di wilayahnya masing-masing. Tujuan desentralisasi adalah yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dan yang kedua adalah mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah memperdayakan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Yang kelima adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang tahun 1945 pasal 18 ayat 2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua adalah dekonsentralisasi. Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau kepada instansi vertikal di daerah. Ciri-ciri dari dekonsentralisasi yang pertama adalah pelimpahan bersifat administratif bukan politik. Dan yang kedua adalah gubernur bertindak sebagai perpanjangan tangan pusat. Dan yang ketiga adalah tidak memiliki kewenangan legislatif daerah. Tujuan dari dekonsentralisasi yang pertama adalah melancarkan pelaksanaan urusan pusat di daerah. Yang kedua adalah koordinasi pelaksanaan tugas pusat di wilayah. Dan yang ketiga adalah tugas pembantuan. Pengertian dari tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa serta dari pemerintah daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang memberi tugas. Karakteristik dari tugas pembantuan adalah yang pertama bersifat penugasan, bukan pelimpahan. Dan yang kedua adalah tugasnya spesifik dan terukur. Yang ketiga adalah disertai dengan pembiayaan dan sumber daya pendukung. Kemudian yang keempat adalah wewenang pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama adalah urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antar pusat dan daerah. Urusan wajib pelayanan dasar, misalnya yang pertama adalah pendidikan, kesehatan, pekerja umum, dan perumahan rakyat. Urusan wajib non-pelayanan dasar, misalnya seperti ketentraman, ketertiban umum, dan perumahan dan perlindungan masyarakat. Urusan pilihan, misalnya kelautan, pariwisata, pertanian, dan kehutanan. B. Urusan pemerintah umum yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan dan didelegasikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Dan kemudian C, wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lokal. Kedua, tata ruangan dan lingkungan hidup. Dan yang ketiga ada perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD. Nah, dari ketiga penjelasan tersebut dapat disimpulkan atau perbedaan dari ketiga tersebut adalah aspek desentralisasi, dekonsentrasi,
tugas pembantuan sumber kewenangan, pelimpahan dari pusat ke daerah, pelimpahan ke pejabat pusat di daerah, penugasan dari pusat ke daerah, kedudukan penerima pemerintah daerah gubernur atau instansi vertikal pemerintah daerah atau desa sifat kewenangan bersifat politik, bersifat administratif, teknis, dan khusus, tanggung jawab kepada rakyat melalui DPRD kepada pemerintah pusat yang memberikan tugas tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan dan wewenang pemerintahan daerah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.